Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Sampai mana tadi? Sampai mana? Kenapa hati? Hati itu kan merubah seseorang. Bisa jalan baik, bisa ke jalan yang buruk. Nabi SAW menyatakan hati ini bisa baik tergantung asupannya. Hati bisa buruk juga tergantung dari asuh. Makan yang haram, hati gak bakal baik. Makan yang halal, semua akan ibadah kepada Allah. Betul apa betul? Jadi sesuatu yang kita makan, yang kita cerna, masuk ke dalam, semua larinya sampai ke hati. Kalau hatinya baik, ibadah gampang banget. Sholat tahajud gampang, sholat taubat gampang, sholat 5 waktu jalan, baca Quran gak pakai tunggu bulan Ramadan. Wih, betul nggak? Tapi kadang manusia ini kan kadang sholatnya kadang mau, kadang kagak. Betul. Kenapa? Asupannya dong kita lihat. Yang kedua apa? Untuk melonggarkan hati yang kaku, yang beku, yang jauh dari Allah. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah wa tatma'inul qulub. Sering ingat Allah. Paham kalau kita seorang hamba yang pasti suatu saat akan kembali kepada Allah. Lunaknya hati kita, cuman Allah yang bisa ngelunakin hati kita. Mau siapapun, Pak Kuwu, Pak Dandim, Kapolres, gak bisa. Sekalipun presiden gak bisa ngelunakin hati. Yang milikin hati siapa? Allah. Makanya kita diajarin tuh kan Kiai, setiap kita sujud akhir tuh, ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agama. Ini yang kita minta kepada Allah agar apa? Biar ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat, nggak bakal miring kanan kiri, insya Allah mah istiqomah. Ada polisi tidur, ya tinggal dinaikin. Ada kerikil, tinggal sapu. Ini kalau yang rezekinya halal masuk ke dalam hati. Coba kalau yang haram, semua yang haram diambil. Mau badai, mau diterjang, hancur dengan sendirinya. Mau angin topan segede-gedenya, nggak bakal bisa ditenangi. Kenapa? Karena hatinya tidak terpaut dengan Allah. Kalau yang masuk udah haram, Allah pasti akan jauh dari hati kita. Kadang ada orang juga gini, Bib, saya emang gak perlu ibadah lah. Mau ngapain saya ibadah? Orang rezeki aing loba. Gak perlu ibadah saya. Oh gitu? Iya, silahkan. Ada orang yang ibadah siang, malam, Quran, ngaji, taklim, tapi hidupnya begitu-gitu aja. Jangan dipikir yang begini, itu orang yang miskin. Bukan, tapi dia adalah seseorang yang dipersiapkan kekayaannya di hadapan Allah. Tuh, mau hidup kaya di dunia, apa mau kaya di akhirat? Dunia akhirat mintanya dong. Minta kaya dunia, kaya. Emang dasar manusia serakah. Maunya kaya dunia, kaya. Alhamdulillah. Insya Allah kita orang yang kaya, semua yang hadir di dalam tempat ini. Kalau kita nggak kaya harta, minimal hati kita kaya. Bisa senang ngebantu orang, nyenang. Kan begitu? Ibu masak banyak, ngasih tetangga. Wow, bunga hati bukan main. Ya, biarin tetangga makan, saya nggak makan, mah nggak apa-apa. Yang penting senang. Ada nggak kira-kira di sini begitu? Mudah-mudahan sih ada ya. Mudah-mudahan ada. Coba kita lihat. Semua itu tergantung dari sering ingat Allah, ibadah yang benar. Kalau udah urusan kita sama Allah baik, kalau kita merasa nggak usah sholat, nggak usah ngaji, tapi rezekinya banyak aja, iya, biarin aja. Orang mau bilang apa, terserah, biarin. Ngapain lo ibadah? Nih lihat gue nggak ibadah, banyak duitnya, nggak usah didengerin. Kenapa? Karena Allah sedang memperhatikan dia, disibukkan urusan dunia, diberikan semua harta, diberikan apa yang dia inginkan, sampai dia
imannya keluar dari hati, dunia masuk ke dalam hati, mati tanpa membawa. Allah tidur di karpet juga nikmat. Betul nggak? Tidurnya nyenyak, pules, kadang ileran. Betul? Hati tenang, pikiran tenang. Orang kaya belum tentu nikmat hidupnya. Tidurnya aja kerja. Betul? Tidurnya kerja ini. Besok ini. Saham ini berapa? Ini gimana? Gajian sekian. Ini harus keluar gitu. Kita boro-boro mikirin gajian. 50.000 masuk kantong. Alhamdulillah besok masak. Betul? Bedain. Rasa yang kita rasa di hari ini sama yang kemarin sama yang besok. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Saya cuma minta jawab jujur. Hati yang saat ini, malam ini, apa yang Bapak rasa, Ibu rasa hari ini? Tenang, gundah, atau kecewa? Kalau kecewa gue tutup nih. Gundah. Kenapa gundahnya Pak Kubu? Hah? Karena seorang pemimpin wajar. Gundahnya apa? Urusan akhirat, bukan urusan dunia. Sekarang Pak Kubu punya rakyat berapa kakak Pak Kubu di sini? 1.000 kakak dikali kalau satu kakak 2 orang aja udah berapa? Ya kan? Udah hampir kurang lebih 2.000 lebih. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab Pak Kubu ntar di akhirat. Lah saya ngomong apa? Alal haq, maaf Pak Kubu ya. Seorang pemimpin itu akan merantai semua rakyatnya agar masuk ke dalam surganya Allah. Yang namanya kegelisahan dalam hati ya wajar, karena seorang pemimpin, gak usah seorang kubu. Bapak di rumah tangga, emang Bapak aman? Ayo jawab. Tanjuk tangan, Bim, saya mah udah jaminan masuk surga. Ada? Gak ada. Bapak bakal dipertanyakan di hadapan Allah. Perempuan urusan dunia, istri sama suami. Cuman tadi ridhonya, sujud, minta ampun, minta maaf, salam, doa, minta kepada Allah untuk suami. Selesai tugasnya seorang istri, tahulah, nggak usah pakai ceritain. Ya, pagi kerja, malam kerja. Nah, itu tugasnya istri. Ya, paham ya? Saya ngomong begini paham kan? Saya takut ada anak kecil Pak. Anak kecil tahu, dengar, akhirnya besok bilang, Bapak, Ibu, yang kawin. Ini tugas seorang istri, pagi kerja, malam tidur. Oh gitu. Dikerjain ya Pak ya. Ini tugasnya seorang istri. Setiap kehidupannya semua dipasrahkan kepada Allah untuk suami. Tapi ingat Bapak yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Pak, suami ridhonya Allah pindah ke ridhonya Allah ke istri, pindah ke bapak. Tadinya kan ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah terdapat pada kedua orang. Ridhonya Allah itu ada di situ. Begitu seorang istri nikah dengan seorang laki-laki, pasti ridhoan orang tuanya pindah ke suami. Betul? Bapak boleh ngelarang, yang jangan keluar rumah, yang jangan dandan, boleh. Dandannya cukup buat aku, boleh. Kan begitu? Setiap apapun yang diminta buat seorang suami minta kepada istri boleh, karena istri itu pakaian suami. Jelek, buruk, baik, buruk, semua cukup suami yang tahu. Orang lain mah nggak perlu tahu. Tapi ingat Pak, saat nanti di yaumil qiyamah, mana iman? Hilang lagi si iman. Lu ngapain sih lu pengantin kagak ada haibahnya banget, sini naik sini. La ilaha illallah. Duduk yang anteng gitu, mana anteng? Ya Allah. Man, inayah dari mulai lahir sampai tadi pagi dikasih keiman, orang tuanya maksa dan mendidik untuk urusan agama di hadapan Allah. Sholatnya diperhatiin, ngajinya diperhatiin, dididik akhlaknya, dididik semuanya. Sampai umur berapa naik? 22 tahun
sampai 22 tahun terdidik, sampai akhirnya dikenal keiman, diberikan keiman karena orang tua percaya sama iman. Paham? Jaga ibadahnya inayah, jaga ngajinya inayah, jaga akhlaknya inayah. Kenapa? Terserah kalau kata bapak tadi ya pak ya. Tadi bapak ngomong, makanya tadi saya tanya sama bapak, bapak seandainya kalau iman bawa inayah jalan ngontrak di luar boleh nggak? Terserah, gimana anaknya aja, kan begitu pak? Iya, seorang bapak ridho mau ditaruh di gunung terserah, mau tetangga sama maung terserah, kan di gunung. Ya, mau dikasih makan sehari 3 kali terserah, mau kasih makan sehari sekali boleh, nggak dikasih makan juga kelewatan. Mau dikasih rezeki banyak, alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi ingat, orang tua nggak akan pernah nuntut urusan dunia. Tapi ingat, orang tua akan menuntut iman kelak yaumil qiyamah. Jika inayah terjeblos masuk ke dalam neraka, orang tua akan berhadapan kepada Allah, tidak ridha melihat anaknya masuk ke dalam neraka, maka iman pun harus ikut masuk ke dalamnya. Paham kan? Ini Habib ngomong kayak begini karena lu saudara gue. Kalau anak pantas pak ngomelin iman, saya sering ngomelin iman pak, karena dia kan garda nih bagian jagain saya nih. Sekarang gue nasihatin lu man, kan konyol man. Biasanya kan lu gue lagi ceramah, lu yang diri di sini man, tuh yang jagain gua. Sekarang gue ceramahin dulu. Ya Allah ya Karim. Tapi alhamdulillah iman akhirnya laku juga. Aduh, inayah penyelamat emang. Masya Allah. Mudah-mudahan dua-duanya beruntung ya. Insya Allah. Gimana ya? Dengar itu ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat dunia wal akhirat pernikahan ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini bab pernikahan untuk suami sama istri sudah paham belum? Sudah paham ya? Sudah paham belum? Kalau sudah saya tutup sama doa. Udah belum? Dari tadi gua ngomong nggak paham. La ilaha illallah. Jadi semua tergantung dari baik buruk pernikahan juga dari sini. Asupan baik pernikahan aman, asupan nggak baik, nah itu hati deh. Waktu corona pak, loba banget yang cerai, betul? Banyak yang bercerai. Apa katanya? Kami tidak bisa lagi melangsungkan pernikahan ini. Kenapa? Ekonomi kita nggak cukup lagi. Lah, PH. Setiap orang rezeki, tadi kan saya sudah bilang Allah telah menjamin rezeki seseorang, betul? Kalau rezekinya dikurangin sedikit, pakai pikiran, salahnya kita di mana kepada Allah, kurangnya kita di mana sama Allah. Allah ngasih kita puluhan tahun sebelum corona, rezeki diberi diri, baru cuma dikasih 2 tahun, dikurangin rezeki, bukan ditutup, dikurangin. Kayak mujair naik ke daratan dipakan, gua sanggup betul-betul. Nah, Nabi SAW pernah satu ketika pulang pagi, nanya, ya Aisyah, ada gak makanannya bisa aku makan pagi ini? Jawaban Siti Aisyah, ya Rasulullah, lama dapur nggak ngeluarin asap. Rasulullah marah. Siti Aisyah jawabnya sinis. Jawabannya lembut. Sudah lama dapur nggak mengeluarkan asap. Baik kalau begitu, saya izin puasa wahai istriku. Jawaban dari Siti Aisyah, ya Rasulullah, jika engkau puasa, boleh nggak aku juga ikutan puasa? Langgeng rumah tangga. Kenapa? Karena yakin semua pasrahkan diri kepada Allah. Coba, kita udah begitu belum? Nggak usah dijawab, malu. Semuanya kita kan tergantung sama manusia. Betul? Ingat, Nabi SAW juga menyatakan barang siapa mereka tergantung kepada manusia, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Jika mereka bergantung kepada Allah, siap-siap akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kebahagiaan yang paling nikmat itu apa sih? Saat matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini kebahagiaan yang hak.
kebahagiaan dunia wal akhirat tatkala kita dicabut nyawa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak, Bu, maaf. Coba saya suruh Bapak pegang dada, coba Pak, pakai tangan kanan. Pegang dada pakai tangan kanan. Lihat hati itu ada di bawah sini nih Pak. Ini hati. Ya, ini hati. Kalau boleh bilang di bawah puting 2 jari. Ya, ini hati. Tatkala Bapak sedang memegang hati dengan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detak jantungnya berubah. Rasain. Berubah nggak detaknya? Lebih cepat nggak? Lebih cepat nggak? Begitulah keinginan Allah akan cintanya seorang hamba kepada Allah. Yang bisa membuat cinta seorang hamba kepada Allah, hati, Pak. Tatkala kita menyebut nama Allah dengan getaran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku paling senang tatkala setiap hamba menyebut namaku la ilaha illallah dengan kulit yang getar dan hati yang berdegup kencang. Itulah cinta yang hak di hadapan Allah. Pak, Bu, la ilaha illallah ini kehidupan kita nih Pak tergantung dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu persaksiannya. Tidak Tuhan selain Allah. Kalau kita berharap ke selain Allah, berarti la ilaha illallahnya masih kepake. Semua pasti harus bergantung kepada Allah. Kalau Allah sudah ada di hati, ya Allah Pak, jalan semua nikmat amaliyah, enak ngejalaninnya. Saat kita mengatakan la ilaha illallah, jantung aliran darah pun ikut mengucapkan la ilaha illallah, nafas pun terbuang dengan menyebut la ilaha illallah. Coba kita mau cari di mana Tuhan yang bisa menggerakkan hati, pikiran, darah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini sambung la ilaha illallah terus menerus sampai ke 7 turunan, terus sampai yaumil kiamat, terus bersambung sampai kepada Allah. Ajarin anak kita ibadah, Bapak Ibu, kejar anak kita untuk ibadah. Umur 7 tahun sudah diwajibkan untuk dia ibadah. Perintahkan kepadanya, nah sholat, nah sholat. Itu perintah dari seorang ayah dan ibu. Umur 10 tahun wajib dipukul, tapi bukan berarti pukulnya sadis. Enggak, pukul tangan gitu. Pukul, tapi jangan menyakitkan. Sampai memar, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena hak dan kewajiban yang namanya orang tua, Pak, anak itu bisa jadi fitnah dunia, bisa jadi fitnah akhirat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bapak pernah ngeliat, ibu pernah ngeliat, ada anak kecil pintar banget, soleh banget, baik banget. Yang ditanya siapa? Nah, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Ini kalau orang baik nih. Ini kalau orang baik pertanyaan gitu. Namanya siapa? Sekolahnya di mana? Tapi kalau ngeliat ada anak kecil tiap hari nyambitin genteng, hancurnya setengah mati. Yang ditanya apa? Ih, anak saya. Betul, betul. Yang ditanya anak siapa? Perbedaan antara soleh dengan yang tidak soleh ini nih perbedaan. Anak itu bisa jadi bawa fitnah kita dunia fitnah. Kalau yang dilihat anak ini bandel setengah mati, disangkanya apa? Ini anak, ini orang tua nggak pernah ngedidik anak. Betul nggak? Padahal mah itu udah benar, sekolah di sekolahin, madrasah di madrasahin. Yang bikin rusak apa? Apa yang bikin rusak anak?
Handphone. Sadar nggak? Sadar nggak? Tuh. FF, ML, PUBG, apa lagi? Slack, apa lagi? Kalau TikTok udah follow gue belum? Follow gue dong. TikTok ada ngaji, alhamdulillah. Betul kan? Alhamdulillah. Tuh. Saya giliran di TikTok lagi ngaji, Habib punya TikTok, Ustaz TikTokan lah. Emang apa ya? Emang gue cukit-cukit gitu? Enggak. Ngasih ilmu, insya Allah manfaat lah. Sekarang yang hadir paling 200, tuh di sini 1.800 yang nonton. Banyak apa dikit? Tuh. Rezeki bukan rezeki, satu aja di antara kita, satu Allah kasih hidayah. Selamat saya di akhirat, Pak. Selamat, Pak. Dengar ya, Pak. Jadi suami paling gak enak, Pak. Ditanya aja bertubi-tubi oleh Allah. Urusan istri ditanya bertubi-tubi. Kau sudah perlihat, kau sudah siapkan apa untuk akhirat daripada keluargamu? Ayo, apa yang kita siapin? Bapak enak sholat di masjid, bapak enak ibadah, ngaji, ratib, baca maulid, tahlil, enak. Istri nggak ditanya. Ini akan jadi jebakan kita nanti di yaumil qiyamah. Bapak enak ibadah, pakai kain sarung, pakai peci, ibu giliran nyapu depan rumah buka jilbab. Nah, jadi rambutnya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah yang bisa memasukkan kita seorang laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Bu, ibu sekarang pakai kerudung cakep-cakep amat. Ya, besok nyapu begitu ya. Ya, saya nggak nyuruh ibu pakai gamis, nggak perlu. Ibu nggak usah pakai abaya, nggak perlu. Pakai daster tangan panjang, pakai kerudungan nyapu, selesai. Kalau giliran nyapu, jangan dibuka kerudungannya dong. Satu helai rambut wanita itu bisa jadi fitnah buat 4 laki-laki. Suami, bapak, anak laki-laki, paman. Gara-gara satu helai rambut seorang wanita, ini 4 laki-laki, Pak, dimasukin ke dalam neraka. Kenapa? Karena dipersaksikan oleh makhluk-makhluknya Allah. Pak, tolong diperiksa anak-anak kita, Pak. Ibu enak, bapak enak ibadah, anak kita umbar aurat, hati-hati. Ya, ibu mau selamat dunia, bapak mau selamat dunia akhirat, mau kan? Mau kan? Lihat keluarga kita. Ini fungsilah pernikahan ini seperti ini. Bawa keluarga kita ke dalam bahtera, yang dimana bahtera tersebut kita sama-sama sebagai nakoda, sebagai imam di dalam rumah tangga. Bawa keluarga kecil kita sampai ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal ma'asyal hadirin rahimakumullah. Yang terakhir dari saya, masalah rezeki. Tadi saya ulang lagi, ini masalah rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Anak soleh, suami soleh, istri soleha, ini rezeki. Tetangga yang baik, ngajak kita di dalam kebaikan, ini rezeki. Semua yang namanya rezeki itu yang berikatan dengan kebaikan, itu rezeki langsung dari Allah. Paham ya? Jadi kalau ada teman tukang AO tahu AO? Anak orang ngundang kita nih, gua ada minuman nih, bukan rezeki namanya, bala, musibah. Paham ya? Paham ya? Rezeki yang dikatakan rezeki yang datangnya dari Allah, yang terikat dengan kebaikan, itu rezeki. Ibadah, rezeki. Tapi kalau yang berbau kemaksiatan, itu bukan rezeki. Berarti bala atau bencana. Sekarang saya mau tanya, ini masalah rezeki. Maksiat di dunia mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Masuk surga mahal apa murah? Murah. Dibalik pikiran. Gimana caranya surga masuk mahal, maksiat masuk neraka murah? Paham apa enggak? Saya mau tanya. Beli QIU.
Black Label, Jack Daniel, Smirnoff. Mahal apa murah? Katanya. Apa langka katanya gitu. Mahal apa murah? Mahal. Kalau sesuatu ada nominal berarti murah. Paham? Kalau sesuatu ada nominal, ada harga berarti murah. Air wudhu bayar apa gratis? Berarti lebih mahal mana? Black Label atau air wudhu? Black Label ini murah. Kemaksiatan murah, neraka murah karena ada nominalnya. Surga mahal, tidak akan pernah ada batasan ila yaumil qiyamah karena tidak ada nominalnya. Makanya orang yang dimasukkan ke dalam surga orang pilihan. Orang suruh ambil wudhu, belum tentu orang semua mau ambil wudhu. Orang disuruh sholat, tidak semua orang mau masuk sholat. Orang masuk diskotik sampai ngantri, pernah masuk masjid sampai ngantri. Kenapa sih kita harus nyari yang bayar? Kenapa sih kita harus cari yang gimana? Harus membuang uang dibanding kita harus memberikan nafkah kepada keluarga kita. Lihat, masjid, wudhu, sholat, ini adalah yang di dalam agama kita yang akan membawa rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kemaksiatan siap-siap akan ada kehancuran di dalam rumah tangga kita. Kenapa kita nyari yang ada nominal, sedangkan semua yang disediakan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW semuanya paling mahal tanpa mengeluarkan uang. Tinggal pilih jalan kita. Orang pabedilan bilang mah life is choice. Hahaha, mati kagak. Pilihan hidup kita mau dibawa kemana? Umur kita udah berapa, Pak? Bu, umur kita udah berapa? Saya sekarang 38 tahun ini. Kalau diukur-ukur, hitung-hitungan 20 tahunan lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu kalau pikiran manusia. Yang 60 ada di sini. Yang 60 tahun ada? 3 tahun lagi. Lah, Nabi meninggal umur berapa? 63. Kata Nabi apa? Umatku denganku umurnya nggak jaraknya jauh, 60 sampai 70. Yang 60 berapa? 3 tahun lagi ya? Yang 63 ada? Tinggal dicabut sikri. Baik. Betul nggak? Ayo, hidup kita mau dibawa kemana? Saya mau tanya, yang hidup, setiap yang hidup pasti akan kullu nafsin dha'iqatul. Yang muda, yang bayi, yang baru lahir, yang di dalam kandungan, yang ini, yang aki-aki, apa lagi? Kita tinggal tunggu giliran, Pak. Kita tinggal tunggu giliran kita kapan? Jadi mau sampai kapan kita hidup terlena dengan urusan dunia, Pak? Dunia itu menjanjikan, tapi tidak menghasilkan. Akhirat menjanjikan dan menghasilkan, itu akhirat. Bapak nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pahala berlimpah ruah, mati akan terbawa la ilaha illallah di dalam kematian kita. Ibu dapat ridho dari seorang suami, maka setiap apa yang dilakukan oleh seorang istri akan berbuah pahala di hadapan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Enak gak? Ayo dong, mau sampai kapan kita terus kenikmatan begini? Kita sibuk ngurusin orang lain. Kenapa kita nggak sibuk urusan diri kita? Tak kala kita di yaumil qiyamah, kita selamat apa enggak? Pak, maaf. Kita butuh Nabi Muhammad SAW. Kita paling butuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa seakan-akan kita nggak butuh Nabi? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bapak bisa duduk, ibu bisa duduk saat ini. Wallahi, semua berkah Nabi Muhammad SAW. Bapak bisa nafas, bapak di hadapan rezeki, doa Nabi. Bapak punya keturunan, bapak punya istri, istri punya suami, doa Nabi. Kenapa seakan-akan kita nggak butuh sama Nabi? Nabi SAW yang semua diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pak, maaf Pak, Bu, maaf.
di dalam ibadah, gak pernah. Keluar salat dilemparin batu, gak pernah. Nabi berdarah untuk siapa? Untuk umat. Nabi lelah untuk siapa? Untuk umat. Nabi jarang tidur. Buat siapa? Untuk umat. Semua yang diberikan oleh Nabi untuk umat. Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita harus berikan kelak di yaumil qiyamah tatkala kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Kita sibuk dengan urusan dunia. Kita sibuk dengan kehidupan kita saat ini. Pak, Bu, orang-orang tua kita dulu, mereka akan bangga, mereka akan kembali kepada Allah dengan pikulan amalia kehidupan mereka. Dengan puasa mereka, dengan ibadah mereka, dengan sedekah mereka, dengan zakat mereka. Saat mereka dipanggil satu persatu di hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW pikulan-pikulannya. Dengan bangga Nabi memeriksa, membuka, melihat, ya Allah, ini adalah umatku. Dengan senyuman, dengan kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nasib kita? Ya setiap hari kita bikin dosa. Ya setiap hari kita maksiat kepada Allah. Dengan amaliyah dosa yang besar di hadapan Allah. Tatkala kita dipanggil oleh Allah, diperiksa oleh Nabi, dosa yang kita tampakkan kepada Nabi. Nabi meneteskan air mata dan juga tetap berucap, ya Allah, ini adalah umatku. Huwa Muhammad. Dia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Yang berkorban untuk kalian. Yang rela mati untuk kalian. Yang rela berdarah-darah untuk kalian. Yang rela kelaparan buat kalian. Dia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Mau sampai kapan? Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu. Umat akhir zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, ridha melemparkan kotoran dosa ke wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah. Taubat kepada Allah. Kalau bukan diawali dari diri kita, kita nggak akan pernah untuk dekat kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimahullah. Kita yang diistighfari oleh Nabi Muhammad. Kita yang dibantu dalam sholat taubat daripada Nabi Muhammad. Kita yang setiap malam Nabi meneteskan air mata untuk umat Nabi Muhammad. Satu riwayat, Siti Aisyah sedang sholat. Rasulullah lewat belakang Siti Aisyah. Rasulullah berhenti mengangkat kedua belah tangan. Ya Allah, ampuni dosa istriku Aisyah. Masukkan istriku Aisyah ke dalam syurgamu ya Allah. Setelah Siti Aisyah selesai sholat, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku mendengar engkau, apakah betul tadi mendoakanku? Iya ya Aisyah. Apa yang kau rasakan? Apa yang ada di dalam hatimu, wahai istriku? Senang ya Rasulullah. Bangga ya Rasulullah. Begitulah caraku mendoakan umatku. Sebelum istri kita, Pak, yang didoain. Sebelum keluarga Nabi kita yang diminta kepada Allah agar kita diampuni dosanya oleh Allah. Dimasukkan kita ke dalam syurga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Apa yang harus kita kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW? Air mata tiap malam susah kita buat keluar kepada Allah. Tubna ilallah, tobatnya kita kepada Allah. Tobatnya kami. Besok kita bikin lagi dosa di hadapan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan malam ini jadi satu pelajaran berharga di dalam hidup kita. Sebelum Allah cabut nyawa kita, perbanyak kita menyebut nama Allah. Sebut nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk apa? Untuk mempatrikan di lisan kita tatkala datangnya ajal dalam keadaan sakratul maut, lisan kita telah lama banyak terus menyebut la ilaha illallah sehingga kita dimatikan dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لحال الأحياء وعليها نموت وعليها نفضل إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومحمول وصلاة جنة ظاهرة وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 في دين معلوم في العافية وعلى أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضباء والحدى والأفاق والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالأحملة ولا امتحان بحق سيف ولد أدنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت اليم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فضلك إلهي دعاك قبل الفنا والحنا يرم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
ربنا بالقبول وحملنا كل سوء رب استجبني الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعلمنا بطريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألبى الشفاعة يا ألبى الشفاعة يا ألبى الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي تركي أهل المدينة تركي أهل المدينة تركي أهل المدينة يا كريم على يا كريم على يا كريم على واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبيه يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم أنت حد في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan hidup maaf yang seluas-luasnya. Apabila semua ada kata kesalahan, semua datang daripada kebodohan al-fakir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.